Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya doakan untuk sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada, senantiasa sehat, dilancarkan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Saat ini kita telah memasuki bulan Desember. Sebentar lagi kita akan masuk tahun baru, yaitu tahun 2025. Saya sudah melakukan banyak perjalanan di tahun 2024 ini, dan beberapa hari terakhir saya melakukan meditasi, melakukan terawangan, dan di tahun 2025 apa yang akan terjadi? Tentunya dengan bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Ini hasil dari penerawangan saya. Yang pertama, secara ekonomi negara kita akan mengalami peningkatan yang sangat kuat, sangat signifikan. Secara ekonomi nanti akan meningkat, karena ini kepandaian dari para pejabat-pejabat negara yang mengelola perekonomian di negara ini. Jadi untuk sahabat Kitruno Pamungkas dimanapun panjenengan berada, sahabat jelajah supranatural, jangan khawatir. Kita harus optimis. Apa yang panjenengan lakukan di tahun 2024 nanti dengan izin Allah Ta'ala, apa yang panjenengan inginkan, panjenengan cita-citakan bisa terwujud di tahun 2025. Ini masalah ekonomi. Ya, ekonomi negara meningkat. Kita sebagai rakyat kecil seperti saya dan panjenengan juga akan mudah mencari uang. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang kedua, penanganan korupsi ini akan terjadi terus. Jadi para pejabat-pejabat negara yang sudah melakukan kecurangan ini akan terus dibongkar di tahun 2025. Dan yang terjadi adalah kepuasan masyarakat ini akan tercapai. Kinerja dari pemimpin negara, baik presiden dan wakil presidennya, ini sangat luar biasa. Ini nanti akan terlihat negara kita ini akan lebih tertata, arahnya akan lebih jelas, jadi kita mencari rezeki juga akan lebih mudah daripada di tahun 2024. Sekali lagi, teman-teman harus yakin dan optimis, jalankan pekerjaan panjenengan seperti sedia kala dengan tenang, ikhlas, dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, bersamaan dengan kemajuan ekonomi dan ditangkapnya banyak koruptor-koruptor yang ada di negara ini, tentu ada pihak-pihak yang tidak suka atau tidak senang. Nah, ini akan muncul fitnah-fitnah. Ya. Yang ketiga ini, muncul fitnah-fitnah. Orang-orang yang kemarin mencalonkan dan tidak jadi, ini akan terus menebar fitnah dengan membawa-bawa agama, mengatasnamakan agama dan agama. Jadi fitnah ini akan terus membesar. Nah, kemunculan fitnah dengan membawa nama agama ini justru menjadi bumerang bagi sang pembawa fitnah. Karena masyarakat Jawa pada khususnya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ya, dan suku-suku yang ada di Indonesia lah pada umumnya, ini akan menyadari bahwa agama yang ada saat ini hanya sebagai kendaraan politik, ya, tidak lagi berfungsi
untuk bagaimana kita menyembah kepada Yang Maha Kuasa. Jadi orang nanti akan tersadar, dan akhirnya yang seperti saya sampaikan tadi menjadi bumerang. Kebanyakan masyarakat Jawa, khususnya Indonesia pada umumnya, nanti akan kembali kepada ajaran leluhurnya. Dan awan gelap yang menutupi selama ini bagaimana cara kita sembahyang, cara kita menyembah Tuhan, ini akan tersingkap dan terkuak dengan kelakuan orang-orang yang hanya ingin mengejar jabatan, mencari uang dengan mengatasnamakan agama ini. Inilah fitnah yang akan terjadi di tahun 2025. Dan ini sangat kuat. Namun pada endingnya sekali lagi ini akan berbalik, justru merugikan mereka sendiri. Jadi kepercayaan orang-orang nanti terhadap agama ini akan semakin lama semakin luntur. Yang keempat, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi fitnah ini? Ya, tentunya kita akan belajar dari alam. Kita ini hidup di Nusantara, kita hidup di sini, kita minum air di sini, kita makan di sini, kita buang kotoran di sini, segala macam kita lakukan di sini. Maka itulah jati diri bangsa nanti secara otomatis akan terangkat dengan sendirinya. Orang-orang nanti akan berpikir secara nalar yang adil. Jadi tidak perlu kita ditakut-takuti dengan surga dan neraka dan lain sebagainya. Dan yang pembawa cerita tersebut juga tidak pernah melihat hal tersebut. Nah, disinilah maka yang terjadi apa? Akan kembali kepada jati diri bangsa Indonesia. Ya, kembali kepada ajaran leluhur yang mengajarkan toto kromo, trapsilo, unggah-ungguh, tepo seliro. Dan apa yang terjadi akhirnya di tahun 2025? Ya, kita akan mengalami sebuah kejayaan, sebuah kemakmuran, sebuah keadilan yang benar-benar adil. Jadi fitnah-fitnah semuanya akan hilang. Ya, di tahun 2025 nanti tepatnya di bulan 8. Kalau mulai Januari ini fitnah itu akan terus muncul nanti. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai di Agustus ini akan mereda. Karena nanti orang sudah tidak peduli lagi ya dengan dalil-dalil, dengan orang-orang yang mengatasnamakan agama. Di sini akan terjadi perubahan yang sangat kuat tentang sebuah keyakinan yang terjadi di negara ini. Khususnya di bulan 8 ini akan terjadi perubahan yang sangat besar. Ini semua terjadi ya karena ulah dari orang-orang itu sendiri yang selama ini menggunakan agama untuk mencari pangkat, derajat, kedudukan, dan mencari uang. Nah, mereka akan benar-benar mengalami kerugian yang sangat besar karena kepercayaan kepada orang-orang yang demikian ini akan hilang. Ya, paling lama di bulan 8 atau bulan Agustus. Dan teman-teman juga tahu bahwa kekuatan terbesar di Nusantara ini adalah di Pulau Jawa. Saat ini di Pulau Jawa, ya kalau kita melihat gubernurnya dipimpin seorang wanita. Ya, ibaratnya ini setelah terjadi huru-hara, ya, permasalahan yang besar, ini saat itu Majapahit dipimpin oleh seorang ratu, Ratu Kencana Wungu, makanya dipimpin oleh seorang wanita. Dan di tahun 2025 ini, entah ini kebetulan atau tidak, memang ini sudah menjadi garis dari Gusti Kang Murbeng Dumadi, ya, yang di Jawa Timur ini, mohon maaf, seorang janda
Dan yang di Jawa Tengah juga dipimpin seorang duda, di Jawa Barat juga seorang duda. Makanya ini yang saya maksud tadi, kembali kepada jati diri bangsa. Karena pada zaman dahulu seorang Brahmana atau seorang pertapa, ya, ini memang tidak memiliki pasangan. Tidak memiliki pasangan. Nah, maka dia tidak terbebani oleh ini dan itu. Jadi kehidupannya ini benar-benar akan diwakafkan, kehidupannya akan diserahkan untuk kemakmuran masyarakat. Jadi inilah yang saya baca dari meditasi saya, ya, terawangan saya, akhirnya saya sampaikan kepada sahabat jelajah supranatural dimanapun panjenengan berada. Maka dari itu sahabat ya, kita fokus saja kepada diri kita. Apa profesi kita kerjakan. Ya, sejatinya manusia ini ya kita harus belajar dari alam. Nah, alamnya sekarang bagaimana? Dulu bagaimana? Dulunya lagi bagaimana? Kita belajar dari sini. Dan teman-teman juga melihat ada kasus yang orang tersebut disiram pakai air keras dan ini mampu membuat gaduh media sosial. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Dan banyak orang yang terseret di putaran vibrasi energi negatif ini. Ya, jadi ini orang ini disiram air keras ya, seperti yang kita lihat di berita bahwa dia ini sering memaki-maki temannya, ya, dan akhirnya disiram air keras dan terjadilah penglihatannya ini rusak atau buta. Nah, setelah ada orang yang mau membantu, ternyata orang yang disiram air keras atau yang buta ini tidak amanah. Uangnya digunakan untuk yang lain. Sudah tentu yang mau membantu ya bagaimana pertanggungjawabannya. Coba teman-teman pikirkan. Misalnya panjenengan membantu untuk kebaikan, ya, untuk kebaikan kan? Namanya untuk kebaikan ya, untuk melakukan perobatan, dan ternyata uang yang panjenengan berikan tersebut tidak digunakan untuk perobatan, digunakan hal yang lain ya, yang tidak manfaat tapi mengarah kepada mudarat. Akhirnya panjenengan membantu yang harusnya panjenengan dapat amal, akhirnya panjenengan tidak dapat, malah dapat dosa. Yang harusnya dapat pahala, panjenengan malah dapat dosa. Nah, ini akan menyeret banyak sekali orang. Ya, orang-orang yang boleh dibilang ya tadinya setengah orang penting ya, orang-orang yang boleh dibilang punya nama, nanti namanya akan rusak karena masuk di dalam perputaran ya, atau gesekan atau naungan energi negatif yang sangat kuat ini. Jadi banyak orang yang terseret nanti di sana dan akhirnya mereka akan rugi sendiri. Nah, jadi ini satu contoh ya teman-teman, satu contoh yang saya sampaikan. Sebetulnya ini sebuah pesan. Cerita ini sebuah pesan apa nanti yang akan terjadi di tahun 2025. Karena ini sudah kurang lebih 2 atau 3 bulan ini nggak selesai-selesai masalahnya. Dan inilah yang akan terjadi di tahun 2025 nanti. Jadi orang yang tidak paham ini akan terus membawa isu-isu negatif di tahun 2025. Nah, nanti akan hancur sendiri, nama baiknya akan rusak. Ya. Jadi apa yang terlihat selama ini orang ini baik ya di depan atau di mata kita, nanti di tahun 2025 nanti semuanya akan terungkap. Itu intinya teman-teman ya. Nah, jadi pada poinnya di tahun 2025 secara garis besar, kalau ada yang mengatakan akan ada ini bencana dan itu tidak ada.
karena bersih. Karena yang terjadi pergolakan yang ada di negara ini yang kuat adalah fitnah. Namun fitnah ini tidak lama akan dibayar kontan di tahun 2025 ya. Karena angka 5 ya, ini adalah angka yang sangat sakral. Jadi teman-teman harus hati-hati ya di tahun ini, jangan ikut-ikutan. Nah, kalau kita tidak tahu sebaiknya kita menonton saja. Nah, karena ini bisa-bisa terseret dengan suatu hal yang tidak penting. Ya, akan banyak berdiri organisasi-organisasi, namun juga organisasi-organisasi yang nggak bener ini nanti akan disikat habis sama pemerintah. Itu ya sahabat ya. Nah, jadi kita ambil sisi positif dari cerita yang saya sampaikan tadi, apa yang terjadi di tahun 2025. Poinnya adalah ekonomi di negara ini akan bangkit dan semua rakyat akan merasakan mudah kita mencari uang. Karena kita terpuruk ya mulai dari pandemi COVID-19 itu ya teman-teman ya. Nah, dari situ kita benar-benar kelenger semuanya. Sampai saat ini juga masih banyak yang keteteran ya, termasuk saya, secara ekonominya goyang gitu kan. Walaupun saya orang kecil tapi ikut juga terseret gara-gara pandemi itu, sampai sekarang belum bisa pulih. Itu sahabat ya. Kita harus optimis dan yakin, kita kerjakan saja, kita jalankan usaha yang kita tekuni, pasti hasilnya akan sangat luar biasa di tahun 2025. Dan di tahun 2025 adalah sebuah awal yang sangat positif menuju ke Indonesia emas. Baik sahabat, itulah yang saya prediksi, saya terawang apa yang akan terjadi di tahun 2025. Mohon maaf atas segala kekurangan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.